Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebetulnya beliau minta teman-teman semua, tapi karena Mas Saiful sudah terlanjur bilang, ya saya tidak tahu ini menambahi atau malah membuat rusak ini, tidak tahu. Jadi dari apa yang disampaikan oleh beliau ini bisa saya katakan ini sebetulnya teman-teman semua salah satu keprihatinan beliau kepada kondisi yang ada. Kenapa? Karena sekarang itu ini atmosfer ini sedang tidak baik, cuaca sedang tidak baik, ruang ini sedang kacau, gitu ya. Atau bisa dikatakan sebagian besar kita tidak punya kesadaran ruang. Karena tidak punya kesadaran ruang, akhirnya kita tidak punya kebijaksanaan. Antara apa yang mestinya kita bicarakan di dalam kamar berdua, gitu ya, atau dibicarakan bersama tamu juga dilibatkan di ruang tamu, atau yang kita tampilkan di di emper rumah atau bahkan di lapangan, itu sudah nggak jelas. Kita balik-balik ini semerawut. Apa yang mestinya itu jadi pembicaraan di dalam kamar, kita bicarakan di lapangan, gitu ya. Kenapa? Di medsos, gitu ya. Seperti contoh persoalan umat Islam dengan umat Islam, itu mestinya kan dibicarakan di mana mestinya? Di mana mestinya? Kalau ada persoalan antara umat Islam dengan umat Islam, mestinya dibicarakan di mana? Ini kan mesti raceto kan? Raceto. Karena raceto akhirnya semuanya terlibat dan semuanya itu saling tawur, seakan-akan merasa membuat Islam semakin baik, padahal akhirnya membuat Islam itu semakin buruk. Dan itu tanpa disadari. Itu salah satu contoh. Nah, ini atmosfer ini, karena atmosfer sudah terlanjur rusak, maka sekarang orang bicara apa saja itu gak jadi api, jadi elek, gitu ya. Jadi sekarang itu orang bicara sebenar apapun, sebaik apapun, kalau bukan golongannya rapi, terus kok ngono akhirnya, ya apa enggak? Kalau sampian jadi Jokowes, gitu ya. Wes sampian kemukakan sekian ratus ayat Quran, hadis, kata Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, kalau perlu wes kerawan Kanjeng Nabi, gitu ya. Tapi di mata Prabowo ya tetap elek. Dan juga sebaliknya, ya apa enggak? Nah, kalau sampan FPI, apinya kayak apa, ya oleh Banser, ngopo gue. Nah gitu. Dan sebaliknya, oleh Banser, sampean Banser, apinya kayak apa, oleh FPI, opo. Nah, ini cuacanya seperti itu sekarang. Nah, oleh karena itu, ya, maka beliau tadi itu mencoba, ya, berdasarkan keprihatinan itu, ayo teman-teman Ma'iyah, teman-teman, bukan teman-teman loh, teman-teman, sama ya. Ini mencoba memetakan ini semua, itu ya. Ini sebetulnya ada kekacauan atmosfer, gitu ya. Ada kekacauan cuaca, ada kekurang pekaan kita terhadap ruang, gitu ya. Sehingga terjadilah apa yang sekarang kita rasakan. Dan ini insya Allah, gitu ya, akan bisa tertata kembali manakala apa yang tadi disampaikan oleh beliau itu coba kita tafakuri, kita ta'akuli, kita tadaburi. Ayo bersama-sama, maka malam ini mari kita lakukan itu. Saya kira seperti itu Mas Ebul. Terima kasih. Oke, terima kasih Yai Muzamil. Jadi teman-teman sekalian, di dunia digital itu kan sekarang
lagi ramai istilah ini digital vigilantisme. Jadi apa yang beliau sampaikan tadi, antara misalnya kasus antara FPI dan Banser misalnya, itu kan bersikap atau hidup di garis lurus. Maka garis lurus tadi itu dalam istilah ilmu sosialnya kan sekarang lagi ramai dibicarakan sebagai fenomena perilaku vigilante. Jadi orang sudah tidak bisa untuk tidak berpihak, sehingga kita mau tidak mau akan terdorong dan terkondisi karena cuacanya memang demikian untuk berada pada salah satu garis atau pada salah satu kutub. Jadi polarisasinya sangat kuat karena memang iklim, cuaca dan atmosfernya memang dibentuk sedemikian rupa. Oleh karena itu di beberapa makyan terakhir kita disodori cara berpikir, sikap berpikir untuk bukan sekadar menjadi manusia garis tetapi juga bersikap sebagai manusia ruang. Saya pikir itu beberapa respon. Selanjutnya kita persilahkan dan kita minta partisipasi dari teman-teman semua untuk ya menanyakan, merespon atau apapun saja yang terkait dengan apa yang sudah kita peroleh dalam beberapa minggu terakhir terkait dengan pointers-pointers yang sudah kita pelajari bersama di Maya. Dan ini sangat penting karena ini juga sebenarnya bermanfaat untuk diri kita sendiri saja. Nih kita ini sudah di semester berapa? Di semester akhir atau bahkan sudah tak terhitung, di semester tengah-tengah, semester awal atau bisa jadi baru daftar untuk bisa masuk ke semester berikutnya. Silakan dari sisi kiri, depan dan sisi kanan silakan bisa langsung angkat tangan dan naik ke panggung. Ini kesempatan yang untuk silakan Mas. Oke, di sisi kanan sudah ada 3 teman-teman. Monggo langsung, nggih. Mbak-mbak yang tadi tertawa sambil menangis atau menangis sambil tertawa, monggo silakan. Oh mboten, kok dada-dada ngeten. Ada 1, 2, 3, 4. Dari sisi kiri, Lek, wonten. Monggo Mas, ayo. Jadi oke, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa tambah lagi mboten Lek? Untuk sisi kiri silakan atau di monggo Mas, nggih, langsung pergi. Karena ini tema kita kan sebenarnya cara berpikirnya kan sinau bareng. Jadi dialektikanya supaya hidup dan kita tidak hanya kalau dulu ketika Padang Bulan masih di sisi timur, di sisi barat itu ada istilah setor kuping. Nah kita kan datang ke sini bukan hanya membawa telinga terus disetorke ngrungokke, tetapi juga akal pikiran kita dihidupkan, disetater ben bergerak, jalan mesin hidup, kemudian ada respon sehingga ada dialektika yang seimbang antara kita semua di sini karena kita datang dan menghadiri majelis ini dalam rangka untuk belajar bersama-sama. Sampun. Beri Pak, monggo di sebelah, monggo sebelah. Oh di situ saja. Oke. Ya wes, nggak apa-apa. Kita mulai dari sisi kiri dulu, nggih. Nama, kemudian ya menyampaikan apa, pertanyaan, respon atau apapun, kalau bisa kita berbagi dengan teman-teman yang lain sehingga efektif, singkat, padat, jelas gitu ya. Kita juga berbagi waktu dengan beberapa teman yang siap dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Silakan dari sebelah kiri saya dulu, monggo Mas. Nama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wicaksono. Saya asalnya dari Jombang, yaitu Jombang daerah Kalimalang Sengon. Kalimalang Sengon. Ya, monggo, ayo.
Berbagi. Nggih, monggo boleh, ndak apa-apa, nggih. Baik. Wong ini kok iso jebes padang bulan ki ceritanya piye, terus ada sesuatu yang boleh ndak apa-apa, cerita juga boleh. Cerita saya berada di padang bulan itu awalnya melihat Cak Nun di kaset, Pak. VCD pertama kali itu, nah VCD, nah terus waktu itu apa lagunya Ilir-Ilir, nah terus dengan berjalannya waktu saya menginjak apa masa dewasa umur lah. Nah itu waktu itu saya kelas 10 ya, SMA ya. 10 SMA. Pada waktu itu apa? Cak Nun datang tetangga desa saya, yaitu Pulau Lor. Waktu itu Mak Iyahan di lapangan Pulau gitu tak? Oke, Mak Iyahan di lapangan Pulau. Terus habis itu apa? Saya merasa di hati saya itu terpanggil gitu loh. Yang memanggil siapa, Mas? Yang memanggil siapa? Yang memanggil itu pertama itu dari hati, Pak. Dari hati, terus apa? Tersebarnya apa? Maksudnya kabar-kabar gitu loh. Bahasanya Cak Nun tuh seperti itu lah. Tuh saya apa? Yakin gitu, bertambah yakin. Nah, yakin. Yakin dalam hal apa? Dalam hal apa? Kepribadiannya. Kepribadian beliau dan apa? Yaitu kepribadiannya terutama. Oke, sudah cukup. Atau Mas Aja? Boleh tanya? Oh iya, boleh. Cukup satu pertanyaan dulu aja ya, nanti bisa disambung lagi. Begini Pak Nge. Saya itu kan apa? Alhamdulillah gitu apa bisa ikut ke padang bulan. Terus yang saya tanyakan tuh bagaimana saya itu bisa apa mengaplikasikan atau apa mengamalkan ilmu dari padang bulan tersebut, dan tidak hanya apa tidak hanya banyak berpikir gitu loh Pak, melainkan harus ada apa? Ojo dibubui sih nah. Wis ngomongi gopo kok bubui. Meneng sih, gantian. Nah, pingin saya itu harus ada apa ya? Tindakannya gitu. Nah, tindakannya yang apa? Yang di situ bisa apa? Bisa membantu saya untuk maju ke depan gitu. Oke, tepuk tangan untuk saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, sampai nabekan sih untuk pun ya. Oke, selanjutnya Mas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nama saya Agus dari Nganjuk, Pak. Yang mau saya tanyakan, saya orang tua saya dari kecil itu bisa, Pak. Ya, niki kula kaitane cuma ibu. Nah, terus kula niki badhe nyatukan dua orang tua saya. Tapi kali niku napa niku tangga-tanggane niku mate mboten seneng ngaco ponak-ponakane bapak niku pisane mboten rukun kali ibu kula. Nah, terus kang badhe kula tanglet-tanglet niki pripun darani kula rebut warisan ngoten lho, Pak. Terus kula nyuwun pendapate Cak Nun dos pundi sikap kula nyikapi ngoten niku pun ngoten mawon matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus dari Nganjuk. Selanjutnya dari yang sebelah selatan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya mau menyampaikan kekaguman saya kepada Bisa Cak Nun. Mas nama-nama. Nama Putra Maya Sejati dari Jombang sebelah barat. Yang pertama saya mau menyampaikan kekaguman saya pada Cak Nun setelah selama ini melihat di YouTube, ternyata dari dekat cukup tampan juga. Oke, enak karo mburi. Saya ada dua hal yang mau saya tanyakan selama ini, Cak. Juga ke Pak Muzamil. Yang pertama kan tadi poinnya ada kekhusyuan sholat itu output kita dalam sholat. Nah, yang saya mau tanyakan itu sejak kecil kan untuk bisa khusyuk itu saya membayangkan saya sedang dilihat oleh dua mata yang besar sebagai perwakilan adanya Allah gitu. Atau saya mengingat ketika menguburkan jenazah di dalam kubur. Nah, setelah beberapa waktu yang lalu kan saya melihat YouTube-nya Cak Nun itu ternyata lebih mudah lagi. Kita harus cukup ingat, kita mengingat yang mengingatkan kita bahwa Allah gitu aja intinya. Agar kita bisa khusyuk, sambungkan semuanya dengan Allah gitu kan waktu itu. Nah, yang mau saya tanyakan, bolehkah kita membayangkan Allah dengan yang seperti itu? Masalahnya sampai sekarang kadang-kadang juga seperti itu, Ustaz. Dalam sholat kalau saya tidak khusyuk itu saya membayangkan dua mata besar sedang melihat saya sendiri. Setelah itu baru bisa lerem lagi gitu, Ustaz. Yang kedua tentang Al-Quran. Dalam Al-Quran kan disusunnya itu setelah Nabi Muhammad wafat. Lah ada beberapa hadis itu yang menyebutkan bahwa untuk mempermudah orang yang sakaratul maut itu bacakan Yasin atau apa dan sebagainya. Lah dari manakah para sahabat atau sebelumnya itu bisa menentukan Yasin itu seperti itu? Yang pertama, yang kedua, apakah benar, maksud saya itu saya masih belum serak, apakah benar Al-Quran itu dalam waktu itu kan katanya ustadz-ustadz ya itu kan Al-Quran menjawab pertanyaan pada masa itu. Mungkin contohnya dalam hal perang, apa itu syarat hukumnya seperti apa untuk pembagian hasil dan sebagainya. Lah yang saya tanyakan seperti Quran ayat-ayat yang hanya tunggal seperti Nun, Qaf itu apakah turunnya juga waktu itu Qaf? Nah itu yang saya tanyakan Kak Pak Eca. Apakah itu hanya tambahan dari Kanjeng Nabi atau para sahabat agar Quran itu genap 6.000 sekian ratus ayat itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Putra. Selanjutnya monggo nama dan asal dari mana? Nama saya Amin dari Mojosari. Mas Hamid. Amin. Amin. Ini apa ya, berhubungan dengan proses perjalanan saya dengan termasuk sudah sering ikut Makyan. Ini banyak sekali, mungkin saya cuplik ini di salah satu sisi proses kehidupan dan pola pikir ya. Ini kan tadi tentang pikir, banyak kejadian-kejadian yang ini berhubungan dengan masjid. Jadi mungkin ini semacam suasana masjid, cuaca masjid. Yang kemarin saya flashback dari kemarin dari Giri, karena sudah pagi saya inginnya pulang di subuh di perjalanan terus pengen tidur. Tapi saya semacam trauma setiap melihat masjid itu terus ada pagar, ada pintunya, ada gerbang, itu saya
kayak trauma, kok aku turu nanti kancingi rek. Akhirnya wis masjid berikutnya dari Giri sampai Mojosari itu akhirnya tidur di rumah juga akhirnya. Karena melihat seperti itu ya, kayak melihat masjid yang ada pagernya terus ada gerbangnya, itu saya semacam kayak gimana, karena banyak sekali perjalanan cara berpikir saya tentang masjid itu yang menurut saya aneh daripada cara berpikir umum. Nah, sebenarnya saya juga kepingin masalah ini saya bertanya di Mayan yang mungkin ada Pak Polisi. Waktu itu paginya saya membuat status di WA, kepingin nyolong kotak amal masjid. Karena saya juga ada cuplikan Mbak Nun bercerita waktu itu tentang kate sholat rek kok dikancing, terus kate wong ngingu. Kate apa? Sholat wis njobo wis dikancing arek-arek. Nah, itu saya kemudian kepingin sebenarnya nanya kepada Pak Polisi, seandainya ada Mayan itu kan Pak, hukumnya ada nggak hukumnya nyolong kotak amal masjid? Karena semua kan tahu kalau masjid itu adalah rumah Allah. Padahal kalau seandainya Allah nggak menuntut kan ya itu memang cara berpikir saya gimana ya seperti itu ya, senang guyon dengan pikiran saya sendiri. Itu perjalanannya nggak cuman tentang masjid, nggak cuman satu itu soalnya. Jadi kepingin bermain menggoda-goda pikiran seperti itu. Karena saya juga mengalami sendiri di waktu itu pernah kene wis sholatnya arang-arang waktu itu di daerah Sidoarjo juga. Wis kepengin isya rek, wis arang-arang sholat ya kepengin isya, ternyata waktu di masjid itu sudah mau digembok masjidnya, pintunya. Akhirnya, Pak, pun digembok, Pak. Iya, Dik, sama kata lapo. Badhe isya, Pak. Ya wis tak buka mana. Akhirnya dibuka. Saya sholat ya, saya ditunggu di sebelahnya ya. Sungkan saya gopo kabeh sholat. Karena ditunggu gopo kabeh akhirnya. Akhirnya saya ya gak enak blas waktu di situ. Kayak gimana ya? Ke masjid semacam sangat diamankan sekali. Terus pernah melihat berita di TV tentang hilangnya kotak amal di masjid. Itu seolah-olah merupakan kerugian yang besar. Tapi kok saya berpikirnya gak ngono. Kok duitnya kok mbok hitung menu ora melok duwe duit kok. Hilang ya wis. Mestinya kan kalau saya mengoreksi ada fenomena kok uang sampai nyolong kotak amal ini loh, kok sampai wani-wani ini. Kasarannya kalau bahasa kualet itu sudah hampir nggak ada. Itu di pikiran saya. Waktu dulu juga pernah tentang masjid digembok. Waktu itu kan mengantarkan jamaah haji, masjid digembok karena takut para pengiring haji itu kencing di masjid. Lapo Pak kok dikunci? Wah kok tambah akeh sing nguyuh malah. Ini di daerah sana di Tuban waktu itu. Jadi gimana ya? Itu cara berpikir saya, iki piye ya masjid kok ngene? Terus fenomena kan sering dilarang tidur dan sebagainya. Kalau menurut saya kan seperti itu kayak malah nggak menghidupkan masjid gitu. Jadi sampai saya terpikir seperti itu, pengen nanyakan kepada Pak Polisi ya sebenarnya secara secara batin sendiri ya, saya kayak ngenes lah istilah melihat kondisi masjid yang seperti itu. Cuman sekarang yang ditimbulkan di masjid kok semacam fisik-fisik seperti itu, masjid digembok, saya tidak menyalahkan, cuman nggak enak rasanya sih. Saya mohon mungkin respon cara berpikir saya itu seperti apa sih? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amin. Selanjutnya Mas yang berkacamata, nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bakhtiar dari Mojokerto. Mendengar Cak Nun tadi cerita guyonan-guyonan orang melarat dan kartol tadi, saya jadi teringat cerita waktu masih sekolah di Jombang dulu. Jadi
Dulu itu waktu duhur panas-panas di suatu warung itu ada beberapa tukang yang istirahat gitu. Beli kopi. Mbak, tumbas kopi loro ireng. Oke Mas. Mriki nopo bungkus? Jawabe, "Mriko." Ya, dan juga saya teringat dulu waktu sekolah itu saya iseng-iseng gitu, jangan iseng-iseng bukan tadabbur sih buat saya. Jadi dulu itu saya iseng-iseng hitung kata akal dalam Al-Quran itu, seingat saya itu ada 23 dan semuanya itu bukan bentuk kata benda, semua itu kata kerja. Jadi tidak ada bentuk akal itu kata benda. Dan semuanya itu dari 23 itu hanya satu yang fi'il madhi. Semuanya itu fi'il mudhari. Dan dari situ saya tadabburi sedikit bahwa untuk berpikir itu kita juga harus melihat ke belakang, tapi itu akhirnya nanti lebih banyak kita untuk bisa koreksi untuk kedepannya kita berpikir gimana. Nah itu nanti juga saya mau responnya gimana. Dan juga tadi saya juga hampir terbersit gini, oh selama ini benar ya bahwa Gusti Allah itu memilih bahasa Arab itu sebagai bahasa Al-Quran. Karena tadi yang disampaikan itu afala ta'qilun, itu kalau dalam bahasa Arab kan enak diucapkan. Tapi kalau saya pikir-pikir dari bahasa Jawa itu sindiran keras itu. Afala ta'qilun kalau diartikan apa orangmu itu gak mikir, Cuk. Jadi itu saya pikir, wah, ini Gusti Allah itu masih bener ini. Pilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran karena indah gitu. Dan pertanyaan saya yang terakhir begini. Kan kalau dari Padang Bulan kemarin itu kan bahwa katanya Mbak Nun itu dalam Al-Quran kan nggak ada perintah untuk mengajar, adanya itu belajar. Nah kalau waktu di kelas-kelas itu yang sering ditulis itu ada di dinding-dinding itu khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik Anda itu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, itu saya ingin tanya, apa itu sebuah makalah, apa hadis, apa hanya ungkapan yang bagus? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bakhtiar. Bagus sekali beberapa fokus pertanyaannya. Oke, terus ayo Mas selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zul Amri saking Peterongan Mriko. Jadi sebenarnya malam ini banyak pertanyaan yang terkumpul dari Padang Bulan kemarin ketika hanya diisi oleh Cak Fuad sama Yai Muzamil, Mbah Nun boten rawuh. Dan karena sudah banyak pertanyaan, biarlah malam ini kesempatan untuk bertanya untuk teman-teman, dan saya ingin menyampaikan apa yang sempat tertunda 3 atau 4 bulan yang lalu. Jadi ketika acara menyongsong rembulan ulang tahun Mbah Nun, menyongsong apa menyorong? Menyorong rembulan. Menyorong rembulan. Sehari sebelum itu saya berpikir, kira-kira saya sebagai cucu apa hadiah dari saya untuk ulang tahun mbah saya. Dan malam ini saya akan menyampaikan atau melakukan sebuah lagu yang terlintas 1 hari sebelum menyorong rembulan tersebut. Ngapunten Mbah, izinkan saya untuk melantunkan sebuah cek. Di dalam ruang kalbuku yang gelap dan penuh sunyi, kau hadir mengetuk-ngetuknya sambil memanggul cahaya cinta. Di hidup yang sementara dengan dosa yang tak terhingga, kau rawat yang teraniaya, merangkul kami semua. Kau bukan seorang raja, tapi aku menghormatimu. Kau bukan seorang nabi,
tapi aku mencintaimu. Bawakan kami semua air dari telaga Kausar, agar lepas semua dahaga, agar rujun menjadi tiada. Kau bukan seorang raja, tapi aku menghormatimu. Kau bukan seorang nabi, tapi aku mencintaimu. Bawakan kami semua air dari telaga Kausar, agar lepas semua dahaga, agar rujung menjadi tiada. Jadi mohon jangan dianggap berlebihan Mbah atau teman-teman, karena ini hanya ungkapan cinta, ungkapan kemesraan dari seorang cucu untuk mbahnya. Dan sebagaimana seorang cucu, ngapunten kalau pengen memeluk mbahnya sendiri. Aku pengen. Sing mburi njaluk pisan ya apa? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti ini mau menyumbang lagu untuk Simbah. Oke. Matur nuwun Mas Zulamri. Selanjutnya dari monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Aris dari Ngawi. Ini terjadi pada diri saya aja. Jadi ketika diri saya itu merasa diri saya itu bisa melakukan sesuatu, justru yang timbul itu rasa aku, Cak. Jadi iki lo aku. Nah itu, Cak. Dan apalagi ketika dipuja, wah itu pada diri saya itu sering iki lo aku dan ini loh saya merasa saya gitu. Nah itu pertanyaan saya, solusi yang tepat cara menghilangkan penyakit itu bagaimana, Cak? Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, singkat padat. Kemudian Mas, monggo Mas. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syabik Alvin Nuha dari Mojosari. Sinten Mas? Syabik Alvin Nuha. Mas Syabik. Oke. Mengenai dawe jenengan Mbah Nun tentang batasan sabar. Batasan sabar sampai menyentuh harga diri. Nah niku nek rendah hati niku batasnya sampai pundi nggih. Napa sampai asor dicaci maki tetep asor ae. Oh jane ngene iki aku rek ngoten. Nggih niku setunggal sing nomor kalih niki sing jagel nang ati. Sinten sih Mbak, wali tanpa nama kali wali tanpa gelar kewalian. Pun niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kemudian sudah, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Bojonegoro, Banten. Oke. Namanya Pak Asmo? Ari. Mas Pak Ari. Ya. Jadi saya hanya tadi tadabbur saja. Sejak saya datang dari sini banyak hal yang saya tangkap dan saya maknai. Akan tetapi dua saja yang saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita menjadi ruang ternyata luar biasa. Saya diajarkan di sini bahwa inilah adalah sebuah ruang yang menampung segala apa yang ada, sehingga kita diajarkan untuk menjadi sesuatu yang bisa menerima apa saja yang ada di muka bumi ini, yang terjadi di Ma'yah Padang Bulan ini. Alhamdulillah luar biasa. Yang kemudian menjadi ruang yang kedua yang saya maknai adalah bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu pada porsinya dan pada proporsionalnya, sehingga tidak menimbulkan kisruh, tidak menimbulkan hasud dan fitnah. Itu kemudian
Sejak saya datang ke sini, tadi saya bersama Mas Isa, ya. Terima kasih telah membawa saya ke sini. Alhamdulillah, barakallah. Saya menangkap sebuah fenomena yang luar biasa. Bagaimanapun Mbah Nun ini satu sosok yang diciptakan Allah sebagai sosok yang luar biasa. Ternyata beliaunya ini saya merasakan betul-betul menjadi rahmatan lil alamin, karena dengan setiap beliau hadir dimanapun, kapanpun saja berada, akan menebarkan rahmat sampai siapapun mesti mendapat rahmat, dari mulai pedagang kopi, pedagang apa wae. Kemudian saya bertanya dalam diri hati saya sendiri, aku iso ngene gak ya? Terus saya bertanya, kalaupun saya harus bisa, apa yang saya lakukan, yang harus saya lakukan sementara aku ki ngaji ya ora iso, maca Quran ya ora pati iso, wis pokoke mboten iso napa-napa, tapi saya pingin jadi seperti ini ya. Pertanyaan ini tadi sebenarnya saya simpan dalam hati, tapi saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan Mbah Nun berkenan memberikan sebuah arahan atau sebuah jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ari. Sabut monggo Mas. Assalamualaikum, kula Samsul saking Mojokerto. Kula badhe tanglet ya. Kula kan kenging rabi. Lah calon kula niki kali maratuwa kula niki wong fanatik. Aku kula kiambek mboten nate sembahyang. Jenengan dados kula ya napa terus. Iki nek kula sembahyang jare kon ngerti rabi baru sembahyang. Kula ki mbiyen mboten nate sembahyang, poso nggih seneng. Tapi nek sembahyang malah rada wangel niku. Kalau takok teng ustaz teng pondok malah digabir-gabirno gak tau sembahyang. Kalau takok teng ibu malah diwedeni neraka. Ya dadi rada bingung niku wae lho. Kajange rabi nggih maratuwa koyo ngoten. Niku pripun nek saged nemono nikmati salat niku lho. Nggih pun ngaten mawon. Matur suwun. Oke. Sebentar Mbak. Oke ya, di sebelah kiri ada tambahan satu lagi ya. Oke. Mohon bersabar sejenak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih dari Jombang. Latar belakang saya bertanya nih karena dipaksa teman-teman saya. Niku berminggu-minggu kula kali rencang-rencang niku ngopi niku bahas satu pertanyaan sing mboten nemono jawabane bulet. Ya niku napa pertanyaan ini niku napa sing dimaksud jati diri. Terus bagaimana cara kita mencarinya lalu membentuknya. Pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Pertanyaan tentang jati diri. Selanjutnya monggo siapa dulu ini? Ya. Rotok direm didik. Oh, berdiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam untuk Mbah Cak Nun yang saya hormati dan saya sayangi sepanjang masa. Baik, jadi
hari ini adalah kali pertama saya berada di tempat ini, kali pertama saya berpijak, dan kali pertama saya bertemu langsung dengan panutan saya. Oke, sebentar, kan kita belum kenalan. Namanya, nama. Ya baik, nama saya Khoirum Hening Zikrillah. Saya biasa dipanggil Hening, saya dari Surabaya. Rumah saya di Sidoarjo. Iya, nanti kalau sesi berguyunya nanti aja ya. Karena saya pengen banget ngobrol banyak dengan Mbah Cak Nun. Yang saya ingin tanyakan tentunya banyak sekali karena ini menyangkut tentang kehidupan, menyangkut tentang persoalan-persoalan fenomena yang terjadi di era saat ini. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh terkait yang disampaikan oleh Mbah Cak Nun tadi, bicara mengenai garis, ruang, dan bidang. Saya bertanya-tanya, ketika kita ada di garis atau di bidang atau di ruang yang sudah terlanjur salah, lalu bagaimana cara kita untuk melakukan membalikkan diri dengan cara yang bijak seperti itu. Cara apa yang kita lakukan tetapi tetap cara bijaksana seperti itu. Kemudian yang kedua, usia saya 22 tahun yang akan menginjak 23 tahun. Tentunya untuk teman-teman seusia saya itu belum menemukan sosok siapa diri sebenarnya, dan bagaimana ketika ada di usia saya seperti ini, kaum milenial atau orang-orang seperti saya ini dapat berjalan lurus sesuai dengan kaidah Islam, apalagi diterpa dengan adanya sosial media dan lain sebagainya. Bagaimana kita tetap berada di jalan yang lurus dan tentunya ada di kaidah yang sebenarnya, tetapi tidak tertinggal oleh penindasan zaman seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya berharap saya masih berkesempatan untuk berikut-berikutnya bertemu dengan panutan saya. Siapa? Baik, Mbah Cak Nun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup, Mbak? Oh iya, silakan. Mumpung bisa bertemu dengan Mbah Cak Nun ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedua kalinya saya ada di panggung ini. Alhamdulillah diterima lagi. Nama. Tapi untuk kali ini saya tidak bertanya, tetapi saya bercerita sedikit saja supaya lebih menambahkan gitu. Nama saya Fujika Sena Octavia, saya dari Surabaya, tapi asal saya dari Lamongan, saya tinggal di Surabaya. Jadi begini, saya memang hari ini sengaja mengajak teman saya ke sini. Saya sudah 3 kali ke sini. Yang pertama saya ada Cak Nun di sini, yang kedua tidak ada, tapi saya tetap ada walaupun pulang akhirnya. Dan yang ketiga, saya bertemu lagi dan saya dapat tempat di samping, saya bisa salaman. Ya itu luar biasa, saya bahagia sekali. Mungkin teman-teman yang lain tidak mendapat kesempatan yang seberharga saya. Tapi jangan menyerah, siapa tahu besok-besok bisa seperti saya. Karena bagi saya yang semoga teman-teman yang lain juga bisa tanamkan dalam diri teman-teman sendiri, bahwa setiap saat kapanpun itu ini berhubungan dengan ruang. Ketika ada kesempatan, rebutlah kesempatan itu dan pokoknya harus dapat caranya gimana pun gitu. Akhirnya saya dapat bisa salaman sama Cak Nun. Dan sedikit
cerita lagi yang paling berharga yang pernah saya lewati. Saya kan sebelum ini saya mengenal Cak Nun sama mungkin seperti kebanyakan dari media YouTube. Nah, ya, waktu itu sebentar dulu yang tenang ya teman-teman. Sebentar. Saya mau cerita dulu. Tenang ya. Direm. Kok wayang ngegas ya digas, wayang ngerem direm. Iya. Lanjut ya. Cak Nun itu pernah ada di ceramahnya waktu itu di channel Catatan Pemulung kalau saya nggak salah. Di situ Cak Nun mengajarkan bagaimana di setiap saat kita harus tetap bersyukur, pentingnya bersyukur. Alhamdulillah waktu itu Cak Nun cerita ada supir truk yang ditumpangi oleh wartawan dari luar negeri, wartawan asing. Bannya bocor, tetap bilang alhamdulillah. Bannya pecah, peleknya rusak, tetap bilang alhamdulillah. Nah, saya mengalami sendiri waktu itu karena saya sering setiap hari kemana-mana dari luar kota ke luar kota. Saya sebentar, belum selesai. Waktu itu saya ketika itu nyetir. Nah, saya harusnya pakai Pertalite, saya isi solar. Akhirnya saya belum selesai teman-teman, sabar ya. Ya terus Mbak, sabar. Ayo, silakan. Akhirnya nggak sampai 10 meter dari pom bensin, mobilnya mati total dan saya langsung bilang alhamdulillah. Nah, nggak lama daripada itu memang benar saya ternyata ditolongi banyak orang. Ya itu mungkin karena saya bilang alhamdulillah, mungkin karena sebenarnya saya orang yang sangat mendongkol, orang yang sering menggerutu. Tapi memang setelah saya dengar itu kan memang saya tancapin di HDMI handphone di dalam mobil. Saya memang habis dengar ceramah Cak Nun di Catatan Pemulung itu dan setelah itu saya isi bensin, terjadilah seperti itu. Jadi saya sungguh merasa itu menyentuh saya langsung ceramah itu dan akhirnya ceramah-ceramah yang lain juga saya implementasikan ke dalam kehidupan hari-hari saya dan itu sangat bermakna. Sudah cukup? Ya. Sebentar, sedikit. Ini yang terakhir saya janji. Jadi saya mungkin teman-teman di sini juga banyak yang sudah lulus sekolah atau kuliah atau apapun itu. Saya sendiri alhamdulillah sudah lulus dan saya merasa banyak pendidikan yang saya nyam dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Saya tidak begitu full mendapatkan pendidikan yang saya harapkan. Misalnya saya sekarang saya sudah menyelesaikan sekolah hukum, tetapi di dalam fakultas hukum saya tidak mendapatkan ilmu atau mata kuliah tentang bagaimana menghadapi orang yang bermasalah dengan hukum tetapi tidak memiliki biaya untuk mengurus, ataupun sekolah tinggi kedokteran. Ada sekolah tinggi kedokteran tapi tidak ada mata kuliah tentang bagaimana menghadapi pasien yang tidak memiliki biaya untuk berobat. Nah, berarti kan ini di dalam pengetahuan atau ilmu yang diajarkan di bangsa kita ini melalui fakultas-fakultas maupun universitas, ada ilmu yang tidak tergarap. Maka dari itu, bahagianya kita ada tempat seperti ini, padang bulan seperti ini, di mana kita bisa langsung bercengkrama, bersilaturahmi, bahkan bersentuhan dengan orang-orang dan kita mendapatkan ilmu di luar yang kita tidak dapatkan di bangku sekolah, kuliah dan lain sebagainya. Jadi semoga teman-teman juga meluangkan waktunya selalu untuk tetap berada di tempat-tempat semacam ini, media seperti ini, gitu. Metode dialektika seperti ini, udah. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Mbak Fujika. Sudah cukup? Oh terakhir masih ada satu lagi. Ini sudah 14 penanya dan 14 perespon. Cukup banyak malam ini dan cukup variatif. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kaula Fathur Razi saking Kudus, Desa Kambangan, Kelurahan Menawan, Kecamatan Gepok, Kabupaten Kudus. RT 5 RW 1. Tempat tinggal saya itu di lereng Muria sebelah barat yang pernah longsor tahun 2013. Nah, pertanyaan saya kepada Cak Nun, saya datang ke sini baru hari ini. Sebelumnya saya nggak kenal sama sekali, tapi pernah saya lihat tayangan di TV waktu itu. Cak Nun kalau nggak salah ini budayawan. Waktu tayang di TV itu pakai baju hitam, tapi saya masih kecil waktu itu. Terus kayaknya ada sinyal, saya kepengen ketemu. Alhamdulillah tadi di terasnya itu saya sempat bersalaman. Alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat mulai hari ini kepada saya sampai akhir hayat saya. Begini Mbah, saya bertanya, saya pernah dibilangin, Mbah, Le, kamu hidup, nanti suatu saat akan mati. Nah, yang kamu bawa yang bermanfaatnya cuma dua di dunia ini. Satu, nama kamu, nanti setelah mati. Nomor dua, amal kebaikan kamu. Maka jagalah nama kamu dan berusaha berbuatlah kebaikan-kebaikan semampu kamu di mana kamu berada. Apakah betul itu, Mbah? Itu saja pertanyaan saya. Yang kedua, tadi ya saya mendengar Mbaknya itu masalah syukur itu. Selagi saya pikir selagi masih bisa berpijak di tanah, di atas bumi atau di atas air dengan selamat, walaupun itu tidur di bawah jembatan, masih ada tempat di situ. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pesan saya yang saya sampaikan. Matur nuwun apabila ada kekhilafan atau kekurangan, karena saya ini tidak berpendidikan, Pak. Hanya lulus SD. Jadi mohon maaf saya hadir di sini cuma satu kali ini. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.